Jadi nenek gue itu adalah penyanyi yang nggak beken lah, nggak punya records gitu. Tapi beliau adalah penyanyi istana pada masanya, namanya Sarwi Mumpuni. Sarwi Mumpuni. Awalnya Sam Saimun. Di wajahmu kulihat bulan. Enak suara dia, friend. Suara gua gede. Biarin aja dia aja. Iya, oke. Tahu gitu antara Ardhito dan Danila udah saling klik gitu. Tapi ya nggak di sini, nggak sekarang. Ujungnya gue disuruh bikin lagu buat salah satu artis Indonesia lah yang udah tersohor gitu kan. Diiming-imingi ketenaran. Lu lebih punk rock dari anak punk nih, berarti gini nih, berarti. Ada Cipeng. Sekedar ngintip aja tau nggak apa-apa, sekedar ngintip aja. Ini tentang Danila atau film nih? Guys, yo, stop. Akhirnya Udah, salah bro. satu udah dari mulai. tadi, friend. Ini udah mulai, Frank? Udah. Oh iya. Lanjut lah. Sorry. Aduh. Akhirnya salah satu keberhasilan yang luar biasa, kita berdua bisa memanggil sosok yang Menjadi apa? Sambungin, Frank. Gantung gue dengernya. ya bukan gua melebih-lebihkan, sosok yang menjadi patokan buat anak-anak muda kekinian. Selamat datang Ardhito Pramono. Wih, Terima kasih. akhirnya nongkrong juga kita nih ya. Wih. Dari dulu pengen banget gue nongkrong sama kalian. Yang bener lo, Frank. Udah main dari dulu aja. Dari Serius, kapan? Dari gue kelar SMA tuh gue udah melihat perkumpulan musisi yang sehat ya dan seniman gitu. Yang sehat ya di sini gitu, Om Jimmy dan Jangan panggil Om Pren. oh jangan Om ya. Iya, Jimmy aja. Nggak Bang apa-apa. Jimmy deh bang, gue lebih muda jauh. Gue dengerin podcast pertama kalian yang bla bla bla. Pertama gitu? kali, pertama kali gue tahu tuh tahun 2008 gitu. Ngapain lu dengerin kayak begituan? Itu keren bang. Sesambung ke fisika ya kan. Oh iya. Dia nih kalau fisika-fisikaan. Itu gara-gara dia, friend. Ya kan. Tapi oke lah ya kan. apa-apa. Salah satu ini juga ya kan. Kalau lu udah sampai dari bla 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 udah dengerin, friend. Luar biasa lu. Gue pertama kali kenal sama Ardhito itu di ini ya, Soundrenalin ya. Adrenalin. Iya. Lagi nempel mulu sama Danila. Aduh. waktu itu. Gawat kan, wah. Danila datang. Oke. Oke. Oke dong. Oke. Oke. Weh. Jadi lagu lah ujungnya. Yuk, anjir. Demen yang bergelambir dong. Hus, bergelombang. Iya. Nah, beda. Ya. Yo, dikenalin. Ada lekukan-lekukan. Yo, Terus bagus lah dia. Elemen desain lo inilah ya, Iya. sangat paham lah ya. Sangat paham. Yoi. Subtil lah. Subtil. Dikenalin lah gue sama Danila. oke. Yang gue demen dari Danila, dia manggil gue Kak Jim. Wis. Tidak nih. Enak, dengernya enak. Ya. Kak Jim, kenalin Ardhito. Wah, lu nyanyi lagu apa gue nggak tahu tuh waktu itu. Ini lagu siapa? Begitu gue nanya Om Leo lagu siapa? Om Leo nyebutin, nggak ketangkep juga, berisik soalnya kan. Ya. Lagu nyanyi apa? Lu masih inget kalau waktu itu ya? Lagu Herb Alpert and Tijuana Brass. This nggak guy's tahu. Tijuana Brass. Apa? Pernah gua baca. Tapi belum dengar. Bisa jadi udah gua dengerin. Nggak, abis ini gue denger. Tapi luput dari pengamatan. Yo, Kan iya. biasa kayak begitu, friend. Bener. Yo, iya. Seliwatan aja. Yo, iya. Sekelbat menghilang kalau kata temen. Wow, sok keren. Oke. Pas zaman itu, pas lagi nyanyi salah-salah, Ardhito nyanyi, friend. Gue kepinggir aja deh kalau gini dah. Mic-nya waktu itu kan. Wih. Nyampurnya sama Batman, yaudah lu sini aja. Jangan kemana-mana. Sini aja lo. Ya benar. Jadi tetap nontonin gue sama Danila juga. Tapi Itu lebih epic itu. Itu lebih epic, friend. Ya kan? nonton lo berdua, kita langsung buka pasar taruhan soalnya. Ayo kita terusin. Nggak usah terusin. Hancur. Langsung buka pasar taruhan kita. Ayo gimana, goceng-goceng? Goceng ceban, 15. Itu Om Leo menyelamatkan gue. Oh ya? Ah, gitu. Maksudnya nyelamatin apa, Frank? Bukan menyelamatkan, itu Om Leo yang
mungkin bikin salah satu dari Bang Jimmy kalah itu ya. Bang Beliau. Gua tahu asmara sih. Oke, menarik nih. Gua tahu gitu antara Ardhito dan Danila udah saling klik gitu. Tapi ya nggak di sini, nggak sekarang. Mungkin Om Leo tuh yang ngomong. Om Leo yang ngomong. Ngejar gua di belakang. Aduh, gue merasa bersalah nih, bini gue nonton nih kayaknya. Gak apa-apa lah, emosi sih. Inspirasi. Iya dong. Ini beda ruang, friend ya kan. Itu ruang di rumah. Kalau ini di ruang masa. Oh iya. Bebas. Tapi nggak apa-apa. Ini intermezzo soal bini. Bini gue juga datang. Dia khawatir bukan karena akan ngobrol sama lo. Next kita akan ngobrol sama Cipeng. Nah itu dia khawatir. Tuh Jim, lo selama tadi ngobrol sama Ardhito ya kan. Bini lu dari tadi udah. Gua merhatiin tuh, ya kan. Ayo balik lagi ke Om Leo. Oke. Iya. Kelebaran perentar. Iya, Om Leo bilang kayak, ya gue paham banget gitu. Cuman nggak di sini, waktunya bukan sekarang. Oke. Ya udahlah, akhirnya kita berujung berteman saja. Oh. Hey. Ya apa yang terjadi di Bali ya akan tertinggal di Bali. Anjing. Ini yang gua cari yang begini-begini nih, friend ya kan. Apa yang terjadi di Bali tertinggal di Bali. Tapi jadi karya kan? Ya di karya. Wah, gila. Itu boleh tahu yang judul apa tuh, Bro? Aduh, judulnya Fanboy. 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 Karena gue ngefans jujur sama dia, gue ngefans banget dari dulu. Sama. Gue juga ngefans gue sama Danila gua. Nih lu gara-gara ngomong begini nih, minggu depan Danila kita panggil. Oh, boleh. Oke ya. Soalnya ceritanya panjang Bang dari gue ngefans sama Danila. Kan dulu gue jurnalis sempet di MTV kan. Oke. Gue pertama kali tuh, wah interview Danila nih. Wah anjing Danila lagi orangnya. Gue ngulik banget lagunya. Di Java Jazz, gue interview dia pas kelar panggung gitu lagi lepek-lepeknya kan. Wah, itu dia tuh. Fantasi kan kemana-mana. Semangat tuh kan. Oke. Terus. Pas gue interview lagi, wah lagi lovable banget gitu. Oke. Wah gue dalam pikiran gue harus jadi musisi nih. Dalam pikiran. Loh, itu belum. Belum. Masih jadi Masih jurnalis. jadi jurnalis Tahun ceritanya, berapa itu? Ya kan? 2016. 2016. Jurnalis ibaratnya lo jadi reporter dong ya? Iya kan. Namanya doang VJ, sebenarnya kita mah jurnalis. Oke. apa-apa. Terus? Udah akhirnya, gue harus jadi musisi nih biar sepanggung sama Danila. Sebenarnya pengenan gue itu dari dulu. Oh. Udah, sepanggung lah gue di Jogja, Prambanan Jazz. 2018. 2018. 2018. 2 tahun doang ya? Oke lu. Cepet dapetin menggapai keinginan lo. Terus Langsung jazz lagi. Langsung. Gue berapa puluh tahun tuh bikin Jimmy Jazz. Belum juga manggung di Prambanan sampai sekarang. Ya kan? Masih di klub sama orang-orang gila. Nah, terus akhirnya Akhirnya gue, udah jadi musisi nih. Adalah keberanian untuk nyamperin ruangannya dia. ai sadar. Ngomong lah sama Ucup waktu itu. Aduh. Wah, lu toyor-toyor aja, Pren, kalau ketemu Ucup, Pren. Cup, gue pengen ngobrol sama artis lu, Cup. Aduh, lu ngomong gitu mau Cup. Salah lu terus. Nggak apa-apa, ntar ada caranya, malu atau siap, triknya. siap. Ya udah ayo toh kan. Udah ketemu Danila. Halo Ci, apa kabar? Dia ngeliatin gue kayak diem aja, kayak Danila kan jutek-jutek gitu. Ya, oke. Jutek-jutek gemes ya. Jutek. Gue Ardhito yang dulu interview lu di Java Jazz. Tapi lu dulu nggak gini kan? Enggak. Ya udah deh, ntar gue main-main. Gitu doang. Kan bikin buset dah. Kurang apa lagi. Dedikasi jazz nih kan. Dengerin lagu lu jadi suka jazz. Danila itu ngomongnya jazz. begitu? Danila itu termasuk jazz lah ya. Awal album pertama sih menurut gua agak jazz. Yang telisik itu. Felici. Itu agak jazz ya. Iya, agak jazz beberapa lagunya. Lu ngomongnya karena jazz itu. Bukan Karena keringet dia habis turun panggung itu yang lu. Keringetnya itu yang jazz, Bro. Nah, itu. Buat gua. Maksudnya itu, Bro, sebenarnya. Keringetnya jazz banget. Iya. Mayor 7. Mayor 7. Langsung kebayang jazz negro gitu kalau keringetan tuh friend kan, Yo. bikingnya kan, wah. Ya Sungguh halo tuh, friend, lu BB King blues, friend, blues. Ada pepatahnya, friend. BB King, kentutnya aja blues. Wih, Kayak gitu. wih, gila bisa berkali-kali bunyinya friend, kayak gout. Even his part is blues. Wih, even his part is blues. Bikin ya.
Yoi. Oh, udah Danila aja, jangan bikin. Oh, iya. Terus. Kejauhan frekuensinya. Iya. Akhirnya gue pikir ya, wah ini ada gitu perempuan yang berani untuk mencetuskan jazz yang menurut gue genre itu kayak di apa ya? Kayak di aniaya sih. Oh, Pada saat di Indonesia ya. kenapa lu bisa merasa terjolimin? Karena banyak bilang kalau sampai nenek gue yang bilang gitu. Kalau jazz itu adalah genre yang orang kaya doang yang bisa denger. Nggak merakyat. Padahal kalau dilihat dari roots-nya sendiri, jazz musik rakyat. Oh. Kalau yang gue lihat itu. Ya kalau menurut sejarahnya konon emang begitu. Iya, iya. Musik-musik Om Negro. Iya. Negro benar. Tapi gue lagi ngincer tuh dulu, ada lagi ngetop tuh t-shirt I Love Jazz tuh, yang hati jazz. Kalau lagi festival-festival jazz kaos itu pasti keluar, friend. Ada tuh. Ada, iya, gue nyari juga sama topi fedora, gue pengen banget gue. Gue pengen banget itu tuh. Jazz banget. Iya, I Love Jazz, topi fedora. Apa sih festival jazz apa ya? Java Jazz apa? Ya, apa Java Jazz ya? Java Jazz tuh. Iya. Itu pas lagi nonton, ya gue kan nonton Earth, Wind and Fire ya enggak ya? Oh iya, Pak. Iya, enggak jazz Sister lah, amat ya. ya. Sweet Not Sister. Ya, aku pop soalnya. Gue pada beli di mana nih I Love Jazz? Banyak banget di situ. Oke. Iya kan, ya kan. Sampai sekarang masih kan. Sampai sekarang kalau masih festivalnya bergulir banyak tuh yang pakai. Itu ya gue pengen banget tuh dari jazz. Tapi nah, ini lu bilang nih, lu lagi jadi reporter, gue pengen jadi musisi. Itu lu belum main musik sama sekali atau bagaimana, friend? Waktu itu? Udah bang. Oh, udah. Udah main musik. Oh. Udah gua upload bahkan di YouTube. Oh, udah ada. Waktu lu masih jadi reporter itu. Masih ya. Masih ada tuh ya, masih nangkring sekarang ya? Masih nangkring. Wah, mesti gue kulik-kulik tuh. Ya itulah cikal bakal yang musik yang gua sekarang itu dari karya-karya pertama gue lah. 2016 tuh gitu ya. Gue kejar tuh ya sampai akhirnya bisa sepanggung akhirnya sama Danila ya. Panggung. Anjing. Tapi Om Leo, Om Leo berkata. Woi, bye-bye lu sama Doi, friend. Ketika Om Leo berkata kan kita ya udahlah gitu. Gue perasaan udah puluhan tahun kenal Om Leo. Gue masih menunggu Om Leo berkata sama gue, Bro. Boro-boro berkata-kata ya, nggak kalau lagi deket mana diketawain mulu sama Om Leo. Akhirnya malah kabur ceweknya, ya beda akhirnya. Curiga jadi cewek yang deket sama Lau tuh suka diketawa-ketawain sama Om Leo. Akhirnya cewek bertanya-tanya. Enggak, ini kembali ke jazz dulu oke, aja. oke. Ini menarik nih, Bro. Ya makanya ini jazz jauh lebih substil nih, Bro. Iya. Nggak nih, soalnya kita juga abis ini kita pengen banget ngobrol sama Faris RM dan Indra Lesmana sebenarnya. Makanya start dari lu dulu. Oh gitu. iya. Percis dikit kan. Kalau gue lihat lu sama idola kita yang satu lagi. Ya lu kan dari musik kan Heeh. bisa masuk ke Paris RM, friend. Kalau Goat dari sinema Betul. agak Riri Riza juga nih, friend. Tapi versi yang lebih ini, friend. Ya, Sorry ini disama-samain tapi iya. tapi disamain sama toko-toko yang hebat-hebat kan, nggak apa-apa. Kenyang sih alhamdulillah. Kenyang sih. kenyang. Oh, sering juga dibilang kayak Riri Riza. Dibilang kayak Riri Riza sering. Dibilang terus? kayak Om Faris RM sering banget lagi. Gitu. Budiman Sujatmiko. Waduh, itu lagi kan. Sampai politisi juga sering. Gila, muka lu bisa jadi apaan aja ya? Ini aktor ini, bro. Makanya orang kan kita nanya kan waktu Ardito udah ready belum? Nanya sama ini sama kameramen kita yang kayak Christian Sugiono itu. Oh, ya kan? Mana orangnya? Hilang. Angkat Ya udah, telepon. Udah telepon dia. Terus katanya kan, dia deket sini kan. Jadi katanya nanti aja kita set dulu baru dia datang. Lagi ngapain emang Doi? Lagi reading. Anjing. Oh, iya. Lagi reading ya tadi ya? Iya, Bang. Lagi produksi apa emang sekarang? Tuh. Jadi kan kemarin Angga Dimas Sasongko Di sinema ya? Di sinema dia sempat menggarap film nanti kita cerita tentang hari ini. Cerita kita itu bukan udah ada ya? Udah Ini tayang. keduanya ya? Ini spin off-nya gitu, Bang. Oh. Jadi mau mulai syuting bentar lagi. Terus syuting ini sih sebenarnya kan lagi pandemi gini kita nggak boleh rame-rame ya. Jadi berangkat nekat. Makanya kita bertiga-tiga aja nih kita. Sepi nih nggak ada orang. Sepi. Gitu, jadi syutingnya ya emang syuting sepi gitu. Oke. Proyekan idealis lah ya. Wah, gua demen nih. Kalau udah proyekan idealis gini. Nih, Ardito, nih agak ini nih menarik nih, friend. Titik tolak kita berdua kenapa ada lu di sini ini sebenarnya dari Tamara, friend ya. Gara-gara kita lagi biasa. Kita kalau habis
sama ada teman, ada tokoh yang datang. Heeh. Kita ajak ngebahas musik lah ya. Nah, kita ngajak ngebahas top 5. Malau pertama buka Ardhito. Lagunya ta. Dia sini, gua ini biasa dia jual-jual Harry Connick Junior ke gua, biar gua dengerin. Iya. Agak Fred. Lagu itu pernah kita denger waktu kuliah, anjing. Iya. Iya emang. Dipaksa denger sih ya. Ya. Kita juga nggak suka sebenarnya. Ya maksudnya untuk musik pop kan kita kan emang agak ini apa cotton budnya kebanyakan. Kalau pop kan pas Harry Connick tuh turun satu-satu pokoknya. Begitu juga pas kita lagi top 5 itu Malau nih. Ardhito Pramono. Iya, gue denger juga banyak yang bilang lagunya Ox nih, gue bilang. Lo tau Harry Connick? Ini kayak begini. Kata Doi startnya dari Om Leo, pertama kali ketemuan lu kan. Tambah lagi sama Tamara cerita. Oh iya, ada versinya banyak lagi. Oke, kita denger rame-rame. Bocah saya waktu itu. Itulah pokoknya itu. Akhirnya ada sosok lu dan entah kenapa, ini bukan gua mau nebel-nebelin atau memprovokasi, friend. Sepertinya lu sama Tamara itu ada kemiripan. Gitu. Maksudnya ya, Tamara sosok yang sekolah publistik, ya, jurnalis lah kalau lu kan sekarang ya kan. Terus sekarang dia lebih suka bikin video musik. Betul. Lu musisi juga. Benar. Dan rencananya dia mau bikin film. Lu pemain film juga? Iya, makanya gue bilang ya kan. Kenapa nggak lu jadiin, Fred? Boleh malah ya. Iya. Tapi udah punya bini doi, Fred ya. Iya, udah jangan ya kan. Punya bini tuh udah nikah dong jadinya? Belum, cuman ya emang udah pacaran lama aja dari SMA kita. Ya udah tinggal nikahnya aja, cuman Iyalah. Tapi dunia pernikahan itu, kalau kata Jaya Rocks, itu neraka dunia katanya. gitu? Jaya Rocks tapi yang ngomong ya bukan gua. Iya. Tanya gitu. Kata Esa tuh jebakan. Kata Esa. Esa. Aduh. Esa Bon. Esa Bon. Waduh. Jangan lo nikah duluan, jebakan katanya gitu. Berpikir lagi gue. Tar dulu deh gue. Iya. Jangan lu dengerin mereka gitu, Iya. Fred. Ntar lu jadi ini lo. Lama lu nanti lo ya kan. Ada temen gue yang dengerin mulu, lama akhirnya emang. Kagak, Fred ya kan. Jodoh itu garis tangan dari Tuhan, Fred. Benar. Nggak punya kuasa kita buat kayak begituan. Betul. Ya kalau datangnya habis ini semenit lagi, Siapa why yang not? tahu? Siapa yang siap? Iya. Siapa yang siap? Oke. Siapa yang siap lagi? Gue kan siapa yang tahu? Gimana siapa yang siap? Lah, nggak jadi juga dong. Ya jadinya ya, Aku bilang gitu ya. tadi kan datang udah kayak pocong, friend. Apa pocong? Apa namanya? Tuyul, jalangkung. Jalangkung. Datang nggak diundang, pulang nggak tahu ya kan. Nggak Kita diantar. nggak. Biasa aja dong, friend. Gua Siapa? Jakarta Utara, nggak pernah ngeliat kereta lewat. Bukan. Bukan kereta ya. MRT. Bicara orang Tangsel. Di Buaran ada kereta soalnya. Enak bunyinya silent. Iya. friend. Ya kan, kalau kereta kan bunyinya masih hardcore. Nah, sebelum ke film nih, jazznya lagi nih kita, friend. Just lagi. Ya, ini versinya Om Leo katanya. Jadi lu emang lu belajar musik juga belum lama. Benar. Terus belajar nyanyi segala macam, akhirnya malah bikin album gitu. Betul. Ini bener gak sebenarnya, ceritanya gimana tuh, friend? Awalnya gue sekolah film sebenarnya Bang Malam. Oh, Serius loh? Sekolah film. Di mana? Di Sydney, Australia. Karena nenek gue tinggal di sana. Pantesan nggak kelacak. Terus? Iya. Gak kelihatan ya. Iya. Udah, gue balik ke Jakarta. Gue awalnya pengen kerja di industri film aja deh. Ya, terus menarik nih. Cuman kok nggak kenal-kenal ya sama anak-anak film ya gitu. Oh, Kebetulan gue bukan anak film nih. Untung aja. Oke, terus. Lalu gue akhirnya bekerja lah di MTV. Gue nggak kerja, maksudnya gue ikut MTV VJ Hunt pada saat itu. Oh. VJ Hunt, akhirnya gue keterima lah jadi VJ. Tapi nggak lama umurnya ternyata MTV Indonesia ya. Oh, sempet tuh ya. Sempet 2016-an deh. Akhirnya selesai MTV, aduh kemana nih gue? Ibarat di PHK pas umur 20 tahun gitu kan. Lagi seneng-senengnya lagi. Seneng-senengnya cabut deh MTV. Ya udah akhirnya gue ngelamar kerja di digital agency aja lah yang nyerempet-nyerempet tipis dunia perfilman gue. Akhirnya di dunia agency gue dilempar ke musik lagi. Jadi musik director lah gue. Bikinin musik buat konten-konten YouTube-nya dia gitu kan. Udah main musik tuh jadi di situ. Udah main musik, Bang.
Tapi pas di digital agency kayaknya kerjaan gue nggak dihargain ya, kayak Oh iya emang. hancur gitu. Gue tiap ya. hari tuh bikin musik ada kali 13 gitu. Wah, 13 lagu gue bikin buat back sound-nya kan. Nggak dihargain nih gue. Sampai ujung-ujungnya emang manipulasi orang-orang itu kan. Iya. Ujung-ujungnya gue disuruh bikin lagu buat salah satu artis Indonesia lah yang udah tersohor gitu kan. Diiming-imingi ketenaran. lu Bikinin- tuh. Yoi, sama bos Sebagai gue. songwriter. Iya. Wih, ini dong bikinin lagu nih buat artis ini. Wih, dengan senang hati gue bilang. Tanpa harus bayar gue bikinin deh. Gue kasih modal nih kayak gini. Oke, gue bikinin. Gue ngobrol sama musisinya, sama artisnya nih kan. Cewek. Cewek. Ya, udah kebayang sih aromanya. Terus? Kalau lagunya agak teatrikal gimana nih? Wih. Oke. Wih, teatrikal lucu juga. Udah jadi lagunya, udah jadi videonya. Jahatnya ternyata videonya itu kan ada KPI gitu ya kalau kita ini. KPI-nya 5 juta penonton. Wih. Untuk ngebalikin uang yang sudah dikeluarkan ibaratnya. Ternyata videonya itu available buat offline. Jadi berapa juta orang yang nonton tidak akan terhitung. Hancur. Ujung-ujungnya gue yang suruh ganti. Suruh ganti uang produksi. Wah, hancur. Wah, gue bilang gue nggak punya duit pada saat itu. Ya udah gini, gimana kalau misalnya karya-karya lo yang di YouTube tuh ya, AdSense-nya ke kita dulu, sampai 50 jokut, baru deh kita lepas AdSense dulu. Wah, gue merasa ternodai, gue bilang, bodo amat, gue mau jadi full time musisi, gue cabut dari kantor. Cabut gue. Keren lu, Pren. Lu keren lu. Keren. Lu lebih punk rock dari anak punk nih, Pren. Kayak gini nih, Pren. Ada Cipeng. Nanti. Lu main pang-pang ada Cipeng. Terus, oke. Dahsyat tuh, Pren. Gue seneng tuh bagian part yang gitu tuh. Statement gitu yang gue suka tuh, ya kan. Tai kucing lah, budak-budak korporat. Kalau gue istilahnya begitu ya kan, budak korporat. Tuh kalau kaos pang tuh, fuck the system. Breaking the rule. Kopi dulu, tapi minumnya kopi. Ya kopi gue habis lagi nih, Pren. Belum nyampe lagi nih kopi gue nih, Pren. Ya udah nggak apa-apa. Sambil ngobrol lagi kita, Pren. Nah ini trik. Trik buat tokonoma dia biasanya gitu. Wah kopi gua habis nih. 4 bagus ya. Apa? Enak emang. Enak banget. Makanya nongkrong mulu jadi bawaannya sini. Oh ini buat siapa? Buat malawan, Pren, yang kopinya habis dia. Kagak, lu kan habis juga. Ada satu lagi? Enggak, udah on the way ya? Air keran aja malah. Itu ada satu lagi. Ya berarti itu buat gua, friend. Sorry nih gue bawa istri, jadi spesial gua hari ini. Sorry Pren ya. Yongkrau, gua bawa ponakan masalahnya, friend. Si boy. Ketawa-tawain mulu malah ponakan. Oke. Gua demen tuh Pren tadi tuh pas korporasi segala macam trik-trik mereka gitu ya. Iya. Akhirnya lo cabut. Dengar-dengar mereka pas denger lo sekarang kayak gini gimana ya? Pernah ketemu lagi nggak sama mereka? Kagak pernah. Iya. Cuman gue dulu pacaran kan di apa namanya? Di PH PH itu ya kan. Pacar gue anak marketing. Lah bukannya lu pacaran dari SMA? Enggak bohong gue. Biar kelihatan akrab aja gitu. Gue pacaran 3 tahun gitu. Gue 3-4 tahun lah. Gue ngerinya habis ini lu konflik nih friend, nggak apa-apa tuh ya. Oke. Terus. Ini mantan gue di PH ini kan gitu. Wah mantan gue verbally attack gue tuh pada saat itu. Gue masuk kantin, anak-anak pada di situ. Jadi muncul stigma tuh, gue tuh yang pengen ngartis gitu pada saat proyek itu dikeluarkan kan. Wah, Sampai dibilang ini proyek lo, proyek kantor, digituin gue. Sampai mantan gue masuk kantin ya kan, masuk kafetaria. Wih, Pak Ki, artis kita, digituin sama mantan gue. Buset. mantan lo pun ngomong gitu? Mantan gue ngomong gitu. Udah, wah ini cewek nggak hormat. Akhirnya gue opini gue sekarang. Klarifikasi. Bisa. Zaman sekarang bang klarifikasi tuh Bro. Gitu. Akhirnya ya gue ketemu mantan gue lagi gitu kan. Karena Cutting dia edge tuh. iya mantan gue ngomong, wah gue bangga sama lu sekarang gitu. Halus sih. Berarti hubungan masih ada berarti ya? Kagak bang. Oh, Udah lost lah. Hormatin gue.
Kalau gue sih ya nyeselkan lo. Begituin aja. Aduh. Yoi. Nih, Tapi lu abis revenge itu, gue bilang revenge lah ya, maksudnya Iya, wah, terus revenge. lu kan, wah gue pengen bikin musik. Lu lagu pertama lu apa tuh, Friend, yang tiba-tiba Bitter Love judulnya. Bitter Love? Bitter Love. Terinspirasi sama kondisi itu? Enggak malahan. Enggak ya? Enggak malahan. Gue malah terinspirasinya kayak random aja gitu. Gue lagi di studio karena pada saat itu juga gue ngebantuin film teman. Jadi teman gue bikin web series. Lu udah ada lagunya belum? Belum nih cuy. Ya udah gue bikinin deh. Wah. Berapa nih bayarannya? Udah gak usah, yang penting lagu Wish. gue terekam dan tak pernah mati. Ah, ringan tangan doi. Masuk itu sih. Oh, Yang penting gitu. Nah, pinter ad libbing-in. Radio tuh. Terus? Akhirnya gue bikin lah itu Bitter Love karena base apa ya? Deadline gitu ibaratnya. Ya udah bikin Bitter Love. Jadi lagunya web seriesnya booming, lagunya juga ikut booming ternyata. Apa sih tuh ininya? Web series Westernnya? Bittersweet. Bittersweet. Wah, iya, kayak ada props juga, friend. Simfoni tinggal baik-baik ntar sama si Oldham di ini. Yo, sama old time. Kagak udah damai, friend. Udah damai itu ya? Udah milik The Verb sekarang. Sama tuh model ya. Ya itu waktu The Verve sama Rolling Stone. Iya. Konfliknya sama ya. Iya, manajemen lama, bukan Rolling Stone ya. Mick Jagger nggak pernah salah, Friend. Lagi ulang tahun soalnya, 77 ya. Sekedar informasi. 77 ya, sekitar informasi. Sekilas. Sekilas. Oke, akhirnya pas itu web seriesnya juga naik, ikut naik lah nih ya lagu lo ya. Ikut naik lagu gua secara ya walaupun numpang pada saat itu ya. Wah, nggak ada istilahnya, Friend. Wah, Nggak ada ya? kolaborasi kan. Kolaborasi, ya. betul. Itu udah takdir yang berbicara itu, Yo, friend. Emang ada suratan si bos. ya Iya, kan? benar selatan si bos. Lu naik di filmnya itu, akhirnya lu makin puguh, makin kekeh nih berarti nih. Kekeh. Sepertinya musik masa depan gua. Setuju. Itu yang ada di pikiran gua Bang Mano, tepat sekali. Terus kenapa lu main film kalau masa depan lu di musik? Itu pertanyaannya Bang Vincent juga sama gue. Oh, pernah ditanyain begitu juga ya? Bang Vincent waktu itu bilang sama gue, lagi di acara dia lagi kan las tuh pada saat itu. Waduh. Bye-bye lo sama Doi, Friend. Kita bye-bye mulu dari tadi ya. Waktu itu Bang Vincent ngomong, lu dulu pertama kali datang ke sini bilang lo kagak mau main film ya kan? Di belakang film aja. Sekarang lo jadi aktor gimana tuh cuy? Nah, Enggak, nah jawaban lu ke Vincent, tolong dibedain jawaban lu ke kita. Oke. Kenapa? Oke. Kenapanya kan? kalau kesel lu katain aja nggak apa-apa, Friend. Emang gitu anaknya. Kenapa aja gue dulu? Jadi mikir anak orang lo, Friend. Malau. Yo, lepas aja tuh. Lepas aja. Begini si malau, Friend. Oh, Iya, jadi gue mikir kalau kata Om Leo gitu, sekedar ngintip aja tau nggak apa-apa, sekedar ngintip aja. Ini tentang Danila atau film nih? soalnya Om Leo kan Danila urusan. Oh, dia pernah datang ke rumah gue jam 10 malam ya. Ngobrol-ngobrol sampai jam 4 pagi tuh ngobrolin tentang Danila? esensi, Oh. bukan. Oh. Ngobrolin tentang esensi musik dan film. Bush, Kenapa berkesinambungan? boy. Sekedar ngejalanin hidup, bener gitu kata Om Leo, ngejalanin hidup apa yang lo tinggal untuk orang-orang sekitar lo gitu. Karena menurut gue di Indonesia untuk menjadi seorang musisi, Ya. kita mati meninggalkan karya kita tuh nggak bisa kita tinggalin buat anak-anak cucu kita. Kalau dulu nyiptain lagu Happy Birthday to You, anak cucu sampai cicit tuh hidup dari lagu itu. Nah, Kalau sekarang kayaknya udah milik ngeliat masyarakat lah ya. bisnisnya di Indonesia, makanya gue melihat karirnya Bing Slamet almarhum ya, melihat karirnya Benyamin Sueb, beliau bisa menyanyikan lagu yang tulus untuk seorang perempuan, kerasa pula vibes-nya gitu kan. Oh, Di sisi lain dia memerankan Benyamin Sueb gitu, memerankan bencong gitu, tapi dapat banget gitu. Wah, itu sih emang belum ada lawannya sih ya dia. Belum ada lawan nih, maksud gue. Improvisator juga nggak nyampe-nyampe, susah. Nggak itu. nyampe. Tapi gue ngomong soal Om Leo, gue ngebayangin dia ngomong sama lu. Ingat gak lo Lau, di M Block?
Gue udah mesen gokar itu kan, ibaratnya kan, abis manggung, ngobrol dulu, nongkrong kita di trotoar, friend. Dari orang-orang pulang rame, sampai akhir kagak ada, sampai diusir satpam, kalau lo tahu. Gue sampai gue cancel 2 kali. Wah, Om Leo masih ini nih, gue cancel dulu. Oke, ngobrol lagi. Udah kali ya, udah ada alarm juga nih dari Tiara kan. Udah di mana? Lagi outro, gue ngomongnya gitu. Lagi outro biasa lagi ngobrol dulu sebelum pulang. Gue pesen lagi yang kedua. Masih kenceng, friend. Masih kenceng lagi dulu. Sampai 2 kali tuh. Gue cancel 2 kali, ya udahlah ngobrol. Tapi gitu, gue nggak bayangin sama lu nih, pasti seperti itu. Tapi yang menarik dari ini lu ngobrol itu ya, lu ngomong bahwasanya lu ada Bing Slamet, ada Benyamin. Muridnya Bing Slamet kan tuh Benyamin ibaratnya kan. Ya, gurunya pasti Bing Slamet, Pasti friend. Lu digging emang sampai ke musik-musik lawas gitu ya, Bro? Iya bang. Gue dari Sam Saimun. Awalnya Sam Saimun. Di wajahmu kulihat bulan. Enak suara dia, friend. Suara gua gede. Udah biarin aja dia aja. Iya, oke. Terus Dari Sam Saimun, terus dikenalin sama salah satu orang, ternyata itu adalah anak dari Teresa Zen. Oh. Teresa Teng. Teresa Zen. Teresa Amampujo. Amampujo. Oke, terus? Yang lagunya tuh diciptakan wanita. Oke. Alam Sabdalam. pria dan wanita. Iya. Sabdalam itu. Sabdalam. Itu buat almarhumah Teresa Zen. Oh, oke. Gitu. Akhirnya ngulik Sam Saimun, Teresa Zen, sampai vinil-vinilnya juga jadi sekarang digging mulu nih. Wah. Nuri Satrijo, yang jadul-jadul lah, zaman-zaman 40-an, 50-an. Selaras lo. Playlist lu berdua selaras. Kagak, friend. Kalau Gout kan turunan. Kalau dia dicekokin nih. Kenapa gue sebut Dia dicekokin? digging, bukan dicekokin kok. Ada satu kalimat dia tadi yang sempat ke bawah, Fred. Ngapa tuh? Faktor nenek kayaknya kuat banget deh sama lu ya. Betul. Betul. Dari Ya, nenek lu tadi banyak dia menyebut memutarkan neneknya itu. 2 kali. Nenek gue itu penyanyi pada eranya. Siapakah beliau, friend? Jangan-jangan Malau tahu. Boleh gue tahu, Bre? Boleh gue tahu. Boleh. Jadi nenek gue itu adalah penyanyi yang nggak beken lah, nggak punya records gitu. Tapi beliau adalah penyanyi istana pada masanya, namanya Sarwi Mumpuni. Sarwi Mumpuni. Wah, lettingan Lili Suryani kalau udah penyanyi istana berarti. Iya. Ya? Wah. Tapi sempat waktu kecil sempat ketemu. Sampai sekarang masih sering kontak-kontakan. Oh, masih sehat. Masih sehat, alhamdulillah, masih sering tuker-tukeran referensi juga. Wow. Lebih valid dong dapetnya lo. Waduh. Gue nanya ini kan, Om Leo ngasih tahu gue tentang lagu Ombak Samudanya Maladi. Ini orkes Tarunaria zaman dulu ya. Gue kasih lah, gue oper ke yang gue. Wah, dia langsung kasih yang unik-unik. Wih, langsung di geng YouTube sekarang kan banyak ya bang. Enak tuh emang tuh. Ya udah, tak nyari. Ya dari beliau itulah munculnya jazz. Bukan dari Danila. Dari beliau ya. Keringet, friend. Keringetnya itu. Ya. Sekarang kita sepakat lah bertiga ya. Iya. Keringet Danila itu jazz. Semangat ya. Iya. Sebagai pengingat aja. Bener. Iya. Gua kebayang mengkilatnya kena lampu panggung tuh. Udah lah, lu. Oke. Gua kan kebayang. Iya. Jangan lo Apalah sculpture jahatnya juga. membayangkan, friend. Jahat sih kagak, friend. Yang mikir ntar jadi berbuat jahat. Dosanya gitu juga ya. Yang Ambil baiknya, buang buruknya. Nah. Itu, my Coba friend. itu ya, friend ya. Itu namanya filter itu. Oke lo, jadi dari nenek lo nih ya ibaratnya. Yang pertama kali ngajarin lo misalnya piano gitu di rumah itu siapa biasanya? Gue belajar sendiri sebenarnya bang. Serius lo? Kalau instrumen gue cuman les tuh drum. Anjing dari drum ya? Iya. SMP karena gue kan dulu sering ngomel gitu sama nyokap, sama bokap gitu. Pas SMP, wah nyokap bilang, emosi kamu harus disalurkan. Guys, Oh. musik, Drum. drum. Biar lu gebuk-gebuk sesuatu lah, nggak usah banting-banting barang. Zaman dulu kan anak SMP.
standar lah. Handphone nggak rusak. Waduh, kacau juga lo. Kecil, tambang kecil ini contohnya ya. Gitu. Oh, lo les drum. Dari drum. Baru dari drum mulai belajar gitar buat cewek-cewek zaman dulu kan. Bener. Cewek-cewek. Bener. Main gitar itu SMA atau pas sudah SMP kelas 3 belajar. pasti udah mulai belajar gitar. Karena cewek nih motivasinya. Cewek. Bener. Karena cewek. Lu pertama kali pacaran kapan? SD bang. Udah pacaran? Udah pacaran. Udah. Perjaka lepas? Inspirasi ya. Inspirasi ya. Sebuah kenangan. Kuliah Kuliah. Nah, normal lah. semester 1. Semester 1. Oke. Tempatnya belum. Hotel Sentral. Buset. Bareng sama Buluk dong. Jangan-jangan sama lagi sumbernya nih ya. Temennya Cipeng tuh Buluk tuh. Kan Gang Tolip. Waduh, Gang Tolip bener tuh seberangnya kan. Kacau. Aduh. Tapi bener. Pernah lo bikin mixtape buat cewek tuh waktu zaman baru-baru gitar gitu? Mixtape nggak sempet karena dulu kan udah beralih tuh zaman. Oh iya, Beralih. Beda. Nggak bentuknya apa? Bentuknya saya pernah ngasih lagu lah ya. Pernah. Udah bukan CDR juga zaman lo kali ya? Bukan, udah iPod udah keluar. Udah zaman iPod gitu ya? iPod udah keluar. Ya. iPod tuh gue SD bang. Oh, iya. Sudah lah. Malu masih pakai ini pakai pensil. Oh jadi ada ini nggak ya kalau kita dulu kan misalnya untuk memberi apa impresi ke cewek kan? Gue bikinin mixtape, covernya dibikin gitu. Itu era-era malau waktu SMA. Ya bisa begitu. Lu ada juga kayak begitu? Ada nggak gitu nggak waktu lo deketin cewek? Nggak ada lagi gue bang. Nggak ada ya. Tapi pernah ngasih lagu ke cewek pernah? Pernah. Dulu satu lagu yang gue inget banget pertama kali gue belajar gitar petikan gitu. Andre Hanusa. Oke, Andrea nggak apa-apa, Yunasa. keren itu. KKB. Karena kau tahu kau memang begitu ya. Lu rekam, lu kirim. Bener. Wih, Rekam, gue kirim. tuh Nih. J. Iya, ini gue juga mau ngasih tau anak ngobrol. Kalau ngasih lagu mixtape ke cewek jangan lagu punk. Bener, jangan. Gua ketawa kenceng kenapa? Bulu iya. Bini lu ceritain. Tadi ya. Aduh dibuka duluan. Paling buku sambit juga. Jangan. Ngasih cewek lagu pang. Gila tuh orang. Wah, ekspres Woi, karakter mau kasih tahu. Jujur, gua suka itu. Iya. Gua ngetawain kejujuran lu, Fred. Gue main basket kan caur. Iya. Wah. Akhirnya lu kasih lagu pang. Gue identiti gue SMA anak main droplet lo gitu lo droplet caur banget. Kagak. Enggak ada mukanya gue. Gak ada mukanya. Wah ada. Gue tadi itu Fred pas lo close apa ya droplet itu Fred. Gue. Peg lo tahu lagu Remon itu kan I Can Get You Out of My Mind kan secara tema Romantis. Emang akhirnya pada beberapa tahun kemudian si Kylie Minogue yang I Can Get You Out of My Mind lebih itu kan. Lebih kena. Iya, waktu itu kan padahal itu cuma liriknya cuma I Can Get You Out of My Mind. Oh no itu doang, Fred. Udahlah, itu message udah ketahuan kan. Udah jelas ya kan. Oh, gue kasih. Gimana lagunya? Lagu yang oh iya ya. Gak ngefek apa-apa. Anjing. Jangan pernah. Nih bener nih, Andre Hanusa, ya kan. Udah kalau zaman sekarang ya kasih lagu Ardhito lah, udah paling bener lah ya nggak friend. Aduh. Itu pelajaran. Itu. Entah akan gue kasih tahu kepada anak gue. Lagu yang judulnya Bila tuh. Enak tuh, Fred. Thank you loh bang. Itu tentang apa tuh, Dok? Tentang almarhumah nyokap gue. Oh. Bokap udah nggak ada ya? Waktu itu gimana tuh waktu lo bikinnya? Jadi sebenarnya itu ada dua ide awalnya. Gua merasa ketakutan akan hari kiamat. No.
Karena hadis-hadis yang udah disebutkan, ya gue nggak apa-apa ngomong hadis. Nggak apa-apa. Ya, bebas, friend. Katanya ketika bayangan Ka'bah sudah tidak terlihat lagi, itulah tandanya akhir dari kehidupan. Wah. Dan pada saat itu gue ngeliat foto, iya lagi, udah nggak kelihatan lagi. Karena ketutupan sama tawar Zam-Zam. Oh, oke. Om gue bilang pula gitu, wah itu tawar Zam-Zam kacau. Kenapa? Di atas kan lambang Islam kan bulan dan bintang. Tawar Zam-Zam dibalik kan. Oke. Dan kalau misalnya sunset, ketutupan sama bayangan ini. Begini. Oh. Wah itu gue ketakutannya setengah mati. Gue bukan orang yang religius gitu, cuman gue adalah orang yang apa ya? Gue bisa merasakan lah. Gue bisa merasakan spiritual gue merasa takut pada saat itu ya. Akhirnya gue bikin lagu Bila. Terus itu connect sama nyokap gue sama yang udah lebih deket sama yang di atas. Makanya di liriknya gue bilang, ini tinggal menunggu hari, bayanganmu sudah tidak tampak lagi. Legok kan lo ngedengerinnya, friend. Goot dengerinnya karena emang jadi soundtrack gitu ya? Iya, gitu iya ya? soundtrack. Bener. Apa? Susah sinyal. Susah sinyal, tapi itu film bagus juga tuh, friend. Oke juga nih, secara ide ini ya. Ngambil ide Tatakannya ya. dalam. Gak ingat ini. Maaf ya kalau gua ini Ebit juga kan bikin hal yang religius tapi universal kan jadinya kan. Ketika Dian dia Pramana Putra gitu. Dian Permana Putra. Oh, lu dengerin juga? Dengerin juga. Dahsyat juga tuh. Ya itu emang lu mungkin ya kayak Lolong lah ya, dia Ebit di lagu dia yang Lolong. Favorit Goot ya. Ini jangan-jangan plat Camellia 3 udah nyampe rumah nih kayaknya. Belum, baru di hold. Baru di hold. Udah di hold. Baru keluar ya? Baru keluar di hold. Nih, Ya. satu, beres. Tanya, bayar belakangan. Di foto lagi kan banyak banget yang Lu gue follow juga. Gue juga kurang ajar tuh anak tuh. geter tuh gue. Iya, bener. Ini ada Iggy Pop. Bawa mulu nih lama. Terlihat ya kan. Emang paling bisa dia. Udah pegang aja dulu, tahun tanggal 25, WhatsApp-nya udah masuk. Lagi lu pakai Lolong sih lu langsung flashback gitu. Iya, album lagi itu lagi ya kan ya? Iya. Paling bisa emang. Gue ada WhatsApp langsung ya masalahnya. Oh, iya. Bagus nih friend, ini hasilnya. Tok kayak. Pengen bikin ke sono. Ya, emang Jadi begitu. ya gitulah. Iya, oke. Masalah ini lagu apa? Yang religius tapi dibikin universal itu gue suka ininya. Betul. Karena ini maksudnya gue amazed juga gitu ya, lu dapat idenya ternyata emang bukan sekedar ya apa sensasi-sensasi asmara gitu aja ternyata ya. Maksud banyak gitu loh bisa kesana kemari gitu. Benar. Lu enak tadi kalimat tadi tuh, friend. Apa tuh my friend? Gue baru kepikiran dan agak kecetut nih. Maksudnya gini nih. Tercetus apa tercetus? friend? Udah kosakata baru itu, friend. Oke. Bahwa, Tercetut, iya, ya. yang hitungan setrum hitungannya nyampe dikit langsung cabut. Tercetus dan menstut lu. Tercetut. Oke. Bawal. Lagu yang apa tadi? Religius. Dibawakan dengan universal. Kalau sekarang kan yang ngetren kebalikannya, friend. Apa tuh? Lagu yang universal sok di religiusin. Waduh. Itu kan momentum. Nah, Ya ngerti lah ya lu friend ya. Ada momentumnya. Nah, itu makanya Bulan ini kasih lirik new metal kalau gimana new metal. Cem. Ya. itu satu Kalau ya. sekarang lagi era jengli ya jengli lah dia. Ya gitu. Ya. Ikut aja, Ikut. Oke tuh, friend. Iya. Langsung, wih. Padahal sebenarnya ya kedalaman itu ya nggak perlu diungkapkan sebenarnya. Apa tuh? Biasa aja. Kayak dia ngambil tema tadi kan itu dalam, friend. Tapi begitu gua mendengar Bila, enak, friend. Nah, ini kan jadinya nangkepnya kitanya sebenarnya. Gue jujur maaf gue belum ini ya, gue belum dengerin lagunya. Gak apa-apa. Tapi pulang dari sini jadi banyak yang gue denger dari lu nih, friend. Karena pas kemarin sebelum berangkat nih, waduh bini gue dari Pola Spika sekarang ini nih ya, Ardito nih ya di rumah ya, wah piano. Oke nih gue bilang.
Biar bagus buat anak gue, Bre. Jangan distorsi mulu maksudnya. Bagus, friend. Bagus, udah mulai Gua denting. kalau bagian musik, bini lu oke, gue suka. Emang gue kagak asu. Siapa kagak? Kalau musik nempel, kecuali drakor dah nggak masuk sama gua, friend. Nah, lo nonton drakor? Sekarang gue tanya. Drakor kagak lagi bang. Kagak ya? Bagus, bagus. Tapi gue film-film Korea kayak Parasite, Oldboy, yang film-film festival nonton gue. Kalau itu lah berdua tuh iya pasti kalau lihat apa nih ya, kalau cover tuh yang ada padi kapasnya banyak. Kagak, Iya. friend. Kalau Oldboy emang bagus itu, Jim. Kalau yang lu kan ini ngapain nonton teh? Right. Tapi yang apa namanya Reply 1988, oke lumayan, Bre. Nah, udah nonton lu? Belum lagi gue. Coba aja. Humanismnya ada. Ntar pulang dari sini, lu tonton Boleh. dah. Wah, lu suzon aja dulu. Kalau sama gue dia traumatis kalau pernah gue kasih referensi film dan dia traumatik dengan itu. Apa pada saat itu film? Gue juga lupa judulnya apa loh. Tuh kan, kurang ajar kan? Ngapain dia ngasih referensi film yang dia lupain juga? Jangan lupa makan dulu. Wah. Nah, ini enaknya nongkrong di Tokonoma gitu, Pre. Wah, Kompor tiba-tiba. Ini dari Sakabe, tetangga sebelah. ini masak sendiri nih kita nih. Yoi. Wah, lu Ya, bikin kita ini repot dong, Dong. Ada mau tinggal kemek, friend. Lu ngasih kemekan. Ngapain berproses lagi kita? Masa dikasih daging mentah kita, Pre? Masak gitu lah. Ya, ini Boleh lebih Bandung aja lah nih, kita. friend. Hah? Lu nggak ngerjain gua kan, Dong? Kagak. Mas, woi. Lu tahu makanan apa nih? Baru pernah nyoba sekarang. Goreng sini goreng. Oh siap. Oi. Semi-semi. Nggak pakai minyak nih, friend. Kagak. Jadi langsung taruh aja. Iya. Coba lu duluan, Dita. Panas. Lo ya panas loh, friend. Gue kira api bohongan. Ya, begini Ya, lah. ya biar lancar ngomongannya. Oh, iya. obrolannya. Thank you lo gue ditahan. Kata orang kalau ngomong sambil kemek, bawaan jadi rileks. Wih. Ya semoga obrolan juga jadi relate. Taruh di sini, Bro. Apanya yang ditaruh di situ? Dagingnya. Oh, Ini sausnya di ini dulu ya? Cocok dulu kagak? Dung daripada kita salah mendingan lu yang iniin Yo, friend. ya. Nih, Adito bener tuh kayak gitu tuh. Iya bener. Ikutin yang Gini sama aja yang lo, kita gitu nggak bisa. lakuin. lo. Tapi udah lolos MUI udah nih ya. Yang penting gua itu. hampir halal. Thank you Sakabe. Oh, iya. Nih masih ngomongin musik lagi nih Tok. Lu musisi-musisi Indonesia sekarang yang paling lu dengerin siapa, friend? Kalau yang tadi lu sebutin lah Sam Saimun, buset dah, kuburannya juga kita udah nggak tahu tuh, friend. Ibaratnya. Ya kan? Ini kan kiasan katanya. Yang sekarang, sekarang lagi. Sal Priadi. Oh, gue pernah lihat tuh. Sal Priadi. Live-nya pernah lihat gua. Iya, dia teatrikal dia mainnya. Push. Teatrikal banget. Gue suka gitu. Dari Malang nih. Sal. Oke. Dari Malang. Sama sama Cipeng dong, Din. Hah? Kok punk rock dong? Gitu. Mungkin gini. Cipeng di jalanan dia di komplek, friend. Gitunya kali ya. By the way, rumah lu emang di komplek juga dari dulu ya? Apa pertanyaan lu apaan sih, friend? Siapa? Ya kan biasanya, friend, kalau gua lihat nih, friend. Nih anak dari Piyik udah dicekokon musik yang sebagian besar orang tuh nggak bisa mendapatkan itu, friend. Dan itu kan orang-orang ya bukan ngomongin kelas nih, orang-orang yang berkelas yang begituan, friend. Itu maksud gue. Setuju nggak lo tuh, friend? Gue tuh dulu sebenarnya cerita gue tuh hampir sama kayak Bang Buluk. Bokap gue dulu bahayanya gitu. Tunggu. Tapi lu nggak nurunin lampu kristal kan? Lampu kristal sih ada, cuman nggak gue nurunin. Nggak kalau turunin kan? Iya. Dulu bahkan nyokap bokap tuh nggak kenalin gue ke jazz gitu. Oke. Bokap tes musiknya Standar kurang lah ya. kurang. Bisa dibilang emang kurang. nenek lu sebenarnya nih. Nenek gue sebenarnya gitu. Uratnya nih. Terus
Terus habis itu ya memang dulu bokap gue bahaya gitu, maksudnya lagi ya berduit lah gitu. Cuman nggak ke situ sih, maksudnya gue tahu jazz malah saat gue udah kuliah, bekerja sendiri, terus kayak ya menikmati Lara lah gitu. Asik. Anjir. Mati larang. Boleh tuh diambil tuh friend. Lainnya cakep. Aduh sorry. Langsung ini friend sini friend, ya kan. Panas Ini nggak membara. berlama-lama nih ya? Waduh. Oh iya. Gue jadi ngerjain kita sih gandum ya. Aduh. Nih kadang kalau masak-masakan gini Maksudnya friend. ini ya. Kalau didengerin jazz, mana kecilku lebih banyakan gue kali dengerin jazz lah. Abang gue jazz Yang mana? banget, friend. Oh gitu. Abang gue jazz banget. Queen album jazz. Bukan. Apa? Abang gue kan dengernya Earl Clark kayak gitu. Oh iya. Koinoina. Cassiopeia. Cassiopeia. Habis itu ya. Yusuf. Yusuf. Biasanya fusion sih, fusion. Tapi kalau lagi ininya apa Don Grusen segala macem, itu yang gue inget cuman covernya doang, friend. Ya. Sampai sekarang, gue tahu nih, albumnya sini, kagak ada nempel. Pas ada Misfit, nih ini baru musik nih. Pas ada Dehumanizer, bikin band yuk, tong. Akhirnya gue bisa bikin musik nih, ada begitu. Dari sesuatu yang malah menurut lo simple ya. Iya, Pak. Kalau doi Padahal malah lebih rumit. Terbalik malah. Nah, Perkenalan sama jazz itu awalnya lu bikin jazz itu lagu yang mana tuh? Yang Bila itu udah jazz pasti udah itu ya. Harusnya udah jazz. Pertama kali bikin lagu jazz judulnya Tempat Tak Berbahasa. judulnya tuh. Iya. Tempat tak berbahasa. Tempat Tak Berbahasa karena ya dulu kan lagi sering hangout gitu kan. Terus, Oke. ya salah standar lihat-lihatan sama cewek, tapi ceweknya juga mau kayaknya ngeliatin gue mau. Ceweknya udah punya laki. Oke. Pakai bahaya lagi mobilnya Hummer ya kan. Wih, inner dialog aja nih ya di benak lo nih terus. Iya, inner dialog itu yang gue terinspirasi dari situ, Bang. Jadi kayak gue ngelihat mata, main mata di satu tempat yang tak berbahasa, kita udah bercinta sebenarnya gitu. Anjing. Sorry. Lu kecepetan sih lepasnya di Central, friend. Oke. Bukan Itu begitu modal, lah. itu modal. Enggak. Oke. Dia bisa ini, dia punya telepati, Fred. Oh iya. Ardito tuh bisa nangkep sinyal-sinyal itu. Kalau lu kan kagak, berapa kali gue pernah cerita sama gue. Kan kalau Goat kan orangnya nothing tulus, friend. Emang nggak tulus. Lu yang nggak tulus nih, ini gimana nih, friend? Aduh, ya kan. Gua kudu suapin dulu. Nih, bener nih, friend. Kita kayak camping jatuhnya nih, friend. Dikerjain tokonoma kita akhirnya nih. Friend. Itu udah bisa dimakan, kan? Oh, udah bisa di kemek. Oh, bilang dong, friend. Kalau gosong nih. Nuansa Fuji Biasanya Rock. malau nih lama juga yang ini juga. Biasanya malau gitu. Yang Ini mentah nggak pakai juga. nasi nih, friend. Begini doang emang ya? Atau sayur-sayuran gitu? Ada. Biar agak hijau sedikit di gambar. Yoi. Saus sih, friend. Kayak Tuh lah, gini gua nih, kasih friend. sawi. Sawi dah. Selada ya? Makan mie ayam sih. Sekali-sekali nongkrong sama anak Priok ya kan? Jarang-jarang kan lo? Tadi berbicara apa? Tempat tak berbahasa ya? Tempat Tak Berbahasa. Oh itu. Lagu pertama gua. Ya. Lu penggunaan diksi-diksi bahasa Indonesia lu oke lu, friend. Tapi kenapa judul lu lagu barat mulu? Gak pede gua Bang Malang. Ya itu bagus tuh. Tema Bila kan yang penting kan tema. Apa alasan lu nggak pede apa? Coba jelasin ke gua. Gua semprot aja, Bran. Buat self defense nih. Yang buat gue nggak pede karena banyak negatif sentimen aja ketika gue mengeluarkan lagu Bila padahal. Oh ada impact ya? Ada impact-impactnya kayak, wah Dito sekarang udah nggak begini lagi, wah Dito udah nggak gini. Makanya itu Bodoh amat gua mah. tercetuslah pertemuan gue dengan Om Leo karena gue pengen belajar bikin lagu jazz bahasa Indonesia. Oh. Bener sih, Mas Doi. Untuk bagian itu Paling benar. gua berterima kasih sama Om Leo, friend. Ya kan? Tapi pasti Menyelamatkan domba yang hilang salah baratnya. Benar. Terus? Terus
Iya itu sih, gue nggak pede. Sekarang sih lagi proses bangkit lagi untuk bisa bikin lirik bahasa Indonesia tapi tidak semata-mata ngikutin pasar gitu. Pasar yang ngikutin kita, friend. Nah, Iya. diri lu sendiri adalah pasar. Jangan lu lupa. Jangan mau friend dibilang orang pasar. Ah. Kasar jadinya. Iya, orang pasar. Diri lu udah pasar, orang pasar dong. Masa Ardito orang pasar, friend. Gitu. Jadi akhirnya timbul lagi nih semangatnya nih. Oh. Untuk bikin nih. Wih. Film juga mulai jalan. Nah, itu yang gue suka dari film nih di Indonesia. Apa tuh? Gue ketemu sama Angga gitu. Angga itu adalah salah satu orang yang sangat mengapresiasi hasil karya dari seorang seniman gitu. Harusnya seperti itu gitu. Bukan kayak kita bikin lagu buat film, orang filmnya minta revisi. Ya kayak presentasi sama brand nih. Sama aja bohong dong. Gue kan pengen ngincar kebebasannya itu. Angga tuh salah satu orang yang menginspirasi gue juga gitu. Gue kasih lagu misalnya, anjir gue jadi kepikiran scene buat ini nih. Gue jadi Setelah denger lagu lo? Setelah denger lagu gue. Nah itu yang gue cari sebenarnya, bentuk kolaborasi seperti itulah. Iya. Di film Bisa memang harusnya menjadi begitu ya. inspirasi lu. Harusnya seperti itu. Nih, friend lu dari tadi naruh daging lu nggak lu kemek. Oh iya, Kemek bener-bener. dong, ya, kan? Biasa masak. Itu lu yang makanin lo. Oh iya juga ya. Walau kau. Jangan pak, gue pindahin Dari dulu gitu loh. Kagak, friend. Ini kan all for one for all. Iya. Nah, lo jangan memperlakukan Ardito seperti lo memperlakukan lembu. Kalau gue bilang, kalau lembu gitu dia masak kita yang empat malau, gitu mulu doy itu. Nggak, friend. Itu berarti artinya larut, friend, ya kan? Oks. Tapi ini sering juga ya lo jadi scoring film tuh ini ya Pengennya ngarah ke sana, karena dulu kan Oh. kuliah. di perfilman. Iya, sebenarnya pengen ngambil musik bang Jimmy. Oh, waktu di Australia. Pas di Australia, cuman gue nggak bisa not balok ya kan. Wah nggak pede nih gue kalau masuk ke sana udah bahasa Inggris ya. Dibego-begoin mati ya. Udah balok English lagi kan. Bisa nasibnya kayak Bang Bulog. Sama Sydney soalnya. Gue rasa kampusnya sama tuh kayaknya tuh. Kayaknya ya. Sama gue. Iya akhirnya kayak, daripada musik gue nggak ini, sound engineer deh. Sound engineer ternyata harus fisika. Salah lagi, mentok lagi tuh. Mentok lagi gue. Akhirnya gue, ya udahlah film aja lah kan film. Kalau nggak ada musik, nggak ada film, nggak ada film, nggak ada musik. Gitu, Oke. Kayak satu segitiga ibaratnya. Ya. Dan untungnya gue ngambil film, gue jadi bisa ngembangin pikiran yang ada di kepala gitu. Kalau gue ngelihat cerita ini, gue jadiin sinopsis dulu, ya kan? Iya. Gue bikin plot-plotnya gitu. Wow, Baru gue oke. terjemahkan jadi lirik. Gitu. Berguna sekali sih. Nah itu kan lagi di film nih. Kalau lo bikin musik yang di luar film tuh gimana tuh? Boleh tahu prosesnya nggak? Biar belajar juga gue. Wah, gue mah belajar sama lu. Ngapain belajar gue, friend? Enggak, gua belajar dari lu berdua. Udah apa-apa, friend. Saling belajar di sini kita. Iya, jadi kalau yang buat bukan dari film ya. Tiba-tiba keluar aja Bang Jimmy. Kayak gue kemarin nulis lagu 925. 9 to 5. Itu gue karena bokap kan dulu sering dengerin lagunya Sheena Easton. Push. Come on, do you. Ada yang gue suka tuh. Kristen. Ada yang My baby takes the morning train. He works from 9 to 5 and then. Itu gue Kayak lagu Krisye ya. Iya bener. Footloose. Kaget sama. Di mix ternyata ya. Ya 80. Ya nggak apa-apa. Ya, buat Krisye nggak inspirasi apa-apa itu, ya. Aji friend. Utama kok yang bikin. Krisya tinggal nyanyiin. Akhirnya kayak sampai mana itu gitu. Enggak ya. Bokap sering dengerin Bokap Sheena sering Easton. dengerin Sheena Easton. Terus habis itu gue juga sempat ke-recall gitu. Kayaknya nyari duit susah juga ya. Terus akhirnya keluar deh. Trend, show it to me. Trend your salary. When I'm feeling under, it a light in me. Jadi kalau gue dengerin, berapa sih gaji lu? 50 juta cuy. Anjing. Enak hidup lu ya. Gitu. Dari situ ya. Gitu. Padahal gaji gue 5 juta gitu misalnya. Jadi dari situ keluar lagu 9 to 5. Jadi biasanya kayak perbincangan umum. Wah, semoga dari sini kita banyak dapat juga nih lo, friend-nya. Amin.
Amin. Well, I'm sitting next to the North people who ya itulah bisa jadi prank. North tuh punya apa ya Bang Malo ya? Atmosfer yang beda gitu. Masa nggak sih lu? Lu udah pernah ke North? Dia kan mantan gue di North dulu. Kan gue kan di Central. Oke. Deket ya beloknya ya. Bener juga sih. Di Pramuka belok ya. Pramuka belok. Bisa nempel sama anak North gimana lu, friend? Ya kan. Jangan-jangan kulitnya juga busikan tuh. Cara air asin. Pokai. Di gotong royong juga lagi jalan. Jalan gotong royong. Bukan. Apa di belakang wali kota? Bukan. Agak Kelapa Gading. Oh, Kelapa Gading. Masih beneran dikit ya. Iya, masih rada sono lah. Shanghai lah ya. Shanghai lah. Masih rada Shanghai. Itu jadi lagu tuh. Jadi lagu banyak banget. Pas di situ. Enggak, soalnya menarik tuh ya lo bilang kalau film kan ada skena scene ini lo jadi lagu gitu. Makanya lo memperlakukan seperti itu nggak sih lagu-lagu lo gitu loh. Iya. Karena itu seru banget kan kalau lagi lo bikin dari ini kan, dari film kan. Bener sih. Itu kalau gue ngeliat lagu tuh dari suasana ya pasti lah ya. Iya pasti. Persin iya. Kayak gue nggak bisa melupakan scene gue diputusin sama mantan gue misalnya. Atau gue mutusin mantan gue saat gue di Australia, di Jakarta. Itu selalu ke-recall gitu. Setiap kali gue bikin lagu, wah sono lagi ujungnya. Wow, itu emang harus diceplosin itu, merongrong itu. Berarti emang energi itu yang lu keluarin. Dan kadang-kadang juga kalau misalnya gue lagi ke North ya kan, Wih, oke. Kelapa Going to the North. Gading, ya kan? Gue ngeliat sudut-sudut jalan yang biasa gue lewatin gitu. Jadi inspirasi lagi. Gitu sih. Going to the north, she got me. Going to the north. Kenangan, North itu kenangan. Goks juga loh. Gak bisa lupa. Ternyata seorang Ardhito punya kenangan sama North. Oh iya. Beda atmosfernya gitu. Ya kan? Dekat-dekat Menteng situ kan. Ada bau-bau orang kayaknya gitu. Soalnya gue juga punya kenangan sama North gitu. Satu, nyamuknya lebih abri daripada di pusat atau apalagi di selatan. Dan orang sana biasa aja gitu. Kalau gue udah, wih, nyamuknya abri kali sini, kenceng-kenceng banget nih, nunceknya. Belum bisa berdamai sama keadaan loh. Anjir. Ya kan. Kayak gue nih udah bisa berdamai sama keadaan nih, friend. Enak ternyata makanan ini nih, friend ya. Enak cuy. Enggak, gue sih sekarang ini gue ngeliat lu mulai multitasking lo, friend. Sambil Maksudnya? ngobrol, bolak-balikin daging. Bagian gue udah angus-angus nih masalahnya kan. Udah gue balikin, friend. Lu tenang aja, lu ya. gak usah khawatir. Oke, Ya oke, kan oke, saling oke, mengisi oke. kita, ya kan. Lu fokus di ngomong, gue ikut bagian gerak ini. Santai aja, friend. Ardhito yang oke ya kan, ditanya ngejawab. Enggak. Tapi kalau lu kemek-kemek nih, friend. Kemek dong. Enggak ya ditanya kemek tahu dong. Pasti mumpung daging. Yoi. Di North oke deh. Lo ini nggak sempat punya mimpi jadi director gitu nggak tuh? Mimpi jadi director sih ada banget sih. Cuman setelah gua ngeliat kerjanya director susah juga. Iya, emang susah pasti. Iya, maksudnya gue lebih nulis skrip aja gue. Menulis skrip ini. Nulis skrip aja dah. Oh, itu lebih bajingnya itu, friend. Ya itu kan emang. Inti dari sebuah Fondasi, film itu, betul. fondasi kuatnya itu ya tulisan. Betul. Oke. Ya gue juga kadang-kadang juga terlibat film kan. Kalau film temen kalau gua. Iya. Film teman ini suasananya seru, Iya. ikut. Gue sih gitu. Kadang pas dikasih skrip, wih, cakep nih. Pas syuting kok mulai aneh gitu. Biasanya gitu. Pas udah jadi, oh iya. Gimana? Pernah kan kayak gitu ya? Pernah kan. Oke. Gimana? Bagus. Gue suka sini. Jujurnya di situ aja. Jangan terlalu deep lagi gitu. Gue nggak kuasa untuk berbohong nanti. Dit, gue pengen nanya sama lu nih, Dit. Iya bang. Musisi yang paling lu kagumi siapa sih, friend? Yang paling gue kagumi. Iya, yang sangat menginspirasi lu, friend. Gue sangat mengagumi sosok Ismail Marzuki. Kenapa?
Karena menurut gue zaman dulu kan mungkin dia terlahir dari keluarga yang berada juga ya, dia bisa Iya, main alat, ya kan? bisa ngeband, friend. Bisa ngeband. Rezeki ya. ini rumahnya. Terus? Tapi tanpa dia juga tidak ada lagu-lagu kemerdekaan. Dan itu yang sekarang mungkin cenderung luput gitu. Oh iya tuh. Ya kan, kayak hak-hak seniman gitu. Tanpa seni kita nggak bisa merdeka ibaratnya. Bush. Gawat nih, ini lu apa movement lu gawat juga nih, friend. Lu hampir sama kayak Tamara lagi nih. Oh iya. Kaget, nih gue terkaget-kaget 2 kali nih abis Tamara malu bisa lagi nih. Tipis juga nih. Ya kan lu. Jangan-jangan abis ini terjun ke politik lagi. Aduh, jadi Budiman Sujatmiko. Ya kan abis dari Paris RM, Riri Rija, ya di Budiman Sujatmiko. Oh iya ya. Ya, Musik Mafia Muda ada dulu. iya. 3 menguak takdir kalau katakan Sultan Takdir. Oke. Yang lagi lo garap sekarang musik apa deh? Dok. Musik anak-anak Bang Jimmy. Musik anak-anak? Iya. Wah, menarik nih. Umur 1 sampai 6 tahun. Lu bikin solo project sendiri? Iya. Ardhito Pramono for Kids ibaratnya. Oke. Gitu. Kok bisa tertarik lu sementara lu belum married, lu nggak punya anak? Gue ngeliat musisi zaman dulu sih kayak Jack Lesmana gitu. Gue beli platnya. Lagu anak-anak pernah ngeluarin juga dia. Yang sama Indra bukan? Atau Bukan, jauh sebelum. jauh sebelumnya ya? Ada lagunya ayo ayo na 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 na. Lagunya creepy banget. Masih 45 RPM. Kalau dipakein 30 dulu kayak gitu. Nah, gue ngelihat kayaknya musisi-musisi zaman dulu legasinya itu gitu. Oh, Nat di King lagu Cole anak-anak. juga Iya. punya lagu. Nanti kok ada juga ya? Ada juga Nat King Cole, Frank Sinatra pernah nyanyi untuk anak-anak. Jadi kayak gue ngelihatnya kalau nanti cucu gue atau anak gue masih mendapatkan bentuk pendidikan yang sama gitu ya, Ya. dengan gue ngobrol sama anak-anak dari Harvard, ngobrol sama anak-anak dari Columbia, Cambridge. Iya. Kapan? Betul. Nah, ini kan beda nih ya. Lo nge-tripnya gimana tuh? Lagu untuk anak-anak yang lo bikin sama lagu yang biasa lo bikin. Lo bedanya di mana? Karena lagu yang gue biasa bikin core-nya sebenarnya ke traditional jazz. Oke. Untuk bikin lagu anak-anak tuh ibaratnya tinggal nyebrang dikit-dikit banget. Oh. Dikit banget. Dapat aja gitu. Alhamdulillahnya sih. Tema-temanya apa tuh yang lo angkat tuh? Kalau buat anak-anak? Orang hutan. Message-nya tetap ada message-nya ya? Yoi. Orang Kalau hutan. Naif dulu bikin Bon Bin Band. Bon Bin Band. Lo pernah tahu tuh? Naif belum. Jadi dia bikin itu. Kamilah Bon Bin Band, Kamilah Bon Bin Band. album kami anak-anak. yang paling keren gitu. Jadi Bon Bin Band itu ini band kebun binatang sebenarnya. Oh gitu. Bon Bin Band ya. Sampai ada teaternya dulu tempat. Iya. Ada teater, ada komiknya. Itu sih coaching lu yang sutradarain. Leo. Bukan, coaching teater. Itu coaching kehidupan. Kehidupan itu. Ini gue yakin Aji Jepang, Aji Bong. Aji Bong. Aji Bong. Aji. Ini, nanti kita ngomong Om Leo banyak nih Prene. Jadi banyak yang lo edit nih gue yakin nih. Obrolan Om Leo. Wih. Wih. Nggak makan-makan, gue cerita nggak makan daging, bro. Makanya gue kasih. Enggak, gua tanya, lu vegetarian? Enggak sih. Enggak, Bran. Apa tuh masih Dia kemek jazz, Bran. daging, friend. Kalau vegetarian itu hardcore. Straight edge ya kan. Cipeng, Bunda Lowok Waru, straight edge. Iya. Abis ini kita cerita tentang itu. Sampai mana nih? Gara-gara ikan nih. Sampai itu ya musik apa ini ya? Lagu anak-anak. Lagu anak-anak yang di jazz itu ya. Benar. Kalau dari nada gitu, lo bedain nggak sih anak-anak main ini? Sebenarnya lebih repetisi. Oh repetisinya gitu ya, Kayak- lebih cepat ya dia ya. Lebih cepet aja sih. Kayak orangutans what orangutans do, orangutans what you do. Ragtime, tetap ragtime gitu. Ragtime. Emang repetitif ya kalau anak kecil ya. Bener. Karena gue ngeliat, kan gue baru punya ponakan nih. Ah. Abang gue baru punya ponakan. Cowok cewek? Waduh. Cowok. Cowok. Ngeliat tontonan dia di YouTube sedih gue. Iya sih emang. Iya kan lagu-lagunya gue, waduh kurang banget nih. Betul betul.
elektronik lah, disuruh joget tuh, aduh, sayang banget, nggak edukatif, sisi edukasinya tenggelam jauh gitu, yang Iya. penting joget aja. Nah, itu. Kontennya nggak berpihak ke dia lah ya gitu. Apalagi joget gitu kan. Kalau gue emang ini ya, anak gue udah beranjak mulai ABG. Oh, 8 tuh bukan ABG apa ya? Udah bukan usia 1 sampai 6 kan. Udah ke 9, udah naik ke 9 tahun lah. 9 tahun. Gila kalau dia bikin lagu yang it's for babies. Dia ngomongnya gitu. Oke, gitu. Terus gue juga lagi bikin nih satu nih. Gue bikin project, tapi akhirnya gue ngelibatin anak gue. Jadi dia kan belajar main musik gitu. Wah, punk rock cocok nih, karena gampang main gitar ya kan. Ajarin. Liriknya dong. Gue ada lagu Vaseline gue kasih dia. Judulnya Son of a Gun, dibawain Nirvana kan. Jadi pam 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 it now turn around and round and about and over again. Ya, lagi loncat-loncat gitu kan. Son of a gun, you are the only one. Ini lagu tentang apa, Pak? Diam sejenak gua. Kegembiraan, gue bilang. Jadi temen lo dateng ya main ke kamar lo, loncat-loncat di kamar. Gue bilang gitu. Aslinya kan bukan begitu. Temen lo datang ke kamar, ya, sunshine in the bedroom when you play, the rain and all when you go away. Gue twist. Oh, tema nih. Kalau gitu tema nih. Kalau gue pas gue berpikir begitu. Nggak ada tema yang berpihak kepada anak kecil akhirnya. Benar gitu kan ya. Ya emang sih. Jadi emang beberapa temen kayak kita mesti kita kumpulin kali itu ya. Kayak siapa si Rico Moka juga bikin tuh kan. Buat anaknya. IP ya. Ada bahkan dibikin IP itu buat anaknya. Terus Asung di bawah bimbingan guru apa nong? Oh iya nih apa nama tuh gitu caranya Lau. Nah, beda tuh. Ya jangan lu samain lah, friend. Tapi ngomong-ngomong nih, friend, gue langsung kebayang film-film mafia, friend, kayak begini, friend, ya kita. Kok mafia sih? Makan daging, meja makan, jarang nonton film, doi, friend. Tuh daging-daging lawannya bukan? Enggak. Dus, anjing. Itu interpretasi penonton ya. Gue langsung inget film Idi Amin akhirnya kan. Idi Amin. Lawan-lawan politiknya dijadiin steak. Keren ya. Itu nyambung tuh, friend. Yoi. Temen aja gua kemek, apalagi kemekan. Tokai. Oke. Ini udah berapa persen, friend, lagu anak-anak lu? So far sih masih 60% Bang Jimmy. Ini yang paling dekat akan lo wujudin nih ibaratnya ya? Film paling dekat gue sebenarnya. Lu bikin film lagi? Atau main film? Main film. Wrong. Cuman ya habis reading ini nih ya? Nah di film ini tuh gue menulis lagu IP lah ibaratnya. Spesial untuk dedikasi film bareng Mas Angga ya. Ibaratnya ini ya apa? Soundtrack. Oh, iya, kayak soundtrack gitu. Iya. Jadi film by Angga Sasongko, Angga Dwi Mas Sasongko, music by Ardhito Pramono. Gua doain bisa ngalahin badai pasti berlalu, my friend. Ya Allah. Keren banget dong berarti. Ya kita harus ngalahin yang paling keren, friend. Cita-cita mah ditinggi-tinggiin aja dulu, friend. Nyampe setengah juga enak. Iya benar. Ya, kan? Biar kalau jatuh ya enggak. Yang tinggi-tinggi aja nggak apa-apa. Benar. Soalnya udah kelamaan tuh lagu badai pasti berlalu masih merajain ya. Setiap Belum ada yang ngalahin. lagu sepanjang masa, doi terus pokoknya tuh. Tapi lu udah denger versi Brurinya? Belum ya? Lu ada lu friend ya? Gua pernah denger, tapi nggak punya fisiknya. Wah, itu kayak lu mesti cari. Enggak ada bahasa. Ada ini ya, semua lagu Badai Pasti Berlalu yang beredar itu kan itu Krisil. remake kan, setelah filmnya ada, baru dibikin lagi jadi itu kan. Benar. Kalau aslinya itu Bruri. Bruri yang yang di film itu Bruri yang nyanyi. Buset. Suaranya. Gue dengernya di mana tuh nggak lu? Di taksi. Oh iya. Supir taksi nyetel. Wah, di cover sama Bruri. Wah, salah mas. Ini lebih dulu. Wah, itu keren. Itu keren banget tuh scene gue yang paling keren. Oh ya, yang bener ya? Wah, masih kaset ya. Wah, sudah sambil nyanyi ini pas bagian ini beda kan. Ini yang dinyanyikan oleh Berlian Hutauruk. Nah, ini gitu. Versi Brurinya. Jangan-jangan supir taksinya David Tarigan kali. Kan lu aja kagak ngelihat ya kan. Iya. Lah David Tarigan. Belum kenalan waktu itu soalnya pas kenalan kan. Wah, Slim Jim Phantom. Gitu kan.
Tapi udah ngobrol lo sama David Tarigan? Belum. Pengen banget ngobrol gua. Pengen banget ngobrol. Kalau ngomong klasik-klasik enak juga. Nah, Doi punya julukan, Fred. Apa tuh? Dulu kalau lagi kita nongkrong. Jadi itu lebih cepat dari Wikipedia. Waktu itu belum ada ini ya. Internet belum kenceng-kencengnya. Jadi kita kalau ke toko kaset, toko CD, aduh, covernya keren. Ini lagunya apa ya? Kalau kita buka Wikipedia lama tuh, belum data belum sebanyak itu. Bener. Telepon ada David Tarigan. Pit ini lagu apa? Oh itu musiknya ini. Dekatan dengan sini. Oke, gue beli. Gila. Gila, lebih cepat dari Wikipedia. Anjir. Source inilah ya. Iya, Apa namanya? wah, source teman-teman lah. Iya. Sehat. Wah, Pergaulan gokil itu. yoi. Gue dari dulu selalu bermimpi untuk bisa nontonin kalian di kampus. Dulu kan katanya sering di kampus ya. Gua mah kuliah pulang gua. berita bohong itu. Jangan gitu? lu dengerin. Hoak itu, hoak. Ingin menjatuhkan kredibilitas kita aja. Kita mah habis kuliah pulang. Pulang ke gerbang. Pulang ke studio tidur. Dit, tadi kan kita udah ngomongin musik, ngomongin film. Lu keinginan apa sih yang masih pengen lu kejar, friend? Kalau gue lihat nih, lu musik sukses, manggung terus. Film, panggilan lancar terus. Danila pernah deket. Nah, Pak lagi. Nah, Nggak apa-apa. terus kan deket itu kan maksudnya kan lagi nge-DJ di sebelah lu kan. Benar. Iya kan, maksud gua itu. Gua pada suzon aja. Enggak. Maaf Ci. Si Cici baik sama gua. Ya. Kak Jim. Apa, friend, yang masih mengganjal, friend? Karena harus ada yang mengganjal keresahan lu ini, friend. Nah, Sebenarnya tentang kalau keluarga ya udahlah ya. Maksudnya kayak ya udah kita tanggung jawab gitu. Sebagaimana anak laki gitu kan. Keinginannya untuk mensejahterakan adik-adik dan orang tua gitu. Balik lagi sama yang gue udah tua kan. mana masih ini nih. Nah, tapi yang pengen gue iniin sih sekarang kayak ya keadilan musik aja sih sebenarnya. Karena kayak kenapa sekarang kita nggak bisa hidup dari lagu-lagu kita ya? Padahal kalau dilihat-lihat lagu Matraman, buset siapa yang nggak tahu? Ya. Ya kan dong? Ya. Tapi kayak kenapa kayak royalti, royalti gitu? Oh iya itu. Iya kan sih? Transparansi gitu. Transparansi. Belum lagi trik-trik seperti yang lo pernah alami itu ya. Lebih jahat dong berarti kan? Lo yang talangin kacau juga ya. Ya itu yang itu. Maksudnya Itu yang masih mengganjal lu Mengganjal. dan bakal terus lu jabanin. iya memanusiakan seniman lah intinya lah. Nah. Kayak juga nih, Frank. Memanusiakan seniman nih itu. Lu aturan sekolah hukum, friend. Ya kan lu sekolah Bikin kontrak ya. film ya kan. Kalau lu sekolah hukum ya kan bisa tuh. Tapi dia bisa suarakan, Frank, dari musik, Frank. Wah, yoi, itu friend. yang gua suka, friend. Ya kan. Nah kalau ini nih kan lagi zamannya ini nih virtual concert nih, gue kemarin juga udah mulai experience sekali tuh. Wah begini ya, arah-arahnya mau ditarik ke sini nih kayaknya konser-konser gini nih. Lu udah ngerasain pasti kan virtual concert gitu kan? Udah bang, kemarin. Gimana pendapat lu, Friend? Kalau dari virtual konser yang gue alamin sebenarnya gue belajar hal baru, yaitu broadcasting ya. Nah, Kita begadang sampai jam 4 pagi. Anjirnya audio sama video belum sync nih. Apa ya? Asli. Kita cari-cari gini. Dan dari situ gue jadi bisa ngerangkul adik-adik gue, ngerangkul cewek gue untuk bisa kita bikin broadcasting bareng yuk. Siapa tahu jadi duit nih. Gitu. oke. Tapi yang gue rasa hilang ya itu teori fisika yang Malau bilang itu. Chemistry. Hilang ya, coba Timbal balik. Itu yang hilang. Kita bisa nyanyi fit dari mana kalau bukan dari energi penonton? Yo, kan kadang-kadang jadi Melalui kamera kan nggak keras ya bunyinya. ngeliat penonton kadang-kadang skill bisa nambah, Friend. Iya, suka heran gue. Gue kok bisa nyampe segini gitu. Benar. Ya bukannya gua so Nggak apa-apa lo sosokan nggak apa-apa. friend. Buat lo sosokan nggak apa-apa, Friend. Bebas. Belajarlah dari para aktor-aktor televisi, friend. Takut gosong mah. Hah? Takut gosong. Gosong juga di kemek, friend. Kita santai aja lo, nggak usah takut. Anggapnya dendeng. Dendeng lu.
mengingatkan bahwa ya energi itu bisa kita ciptakan, friend. Jangan kita ketergantungan sama energi itu. Yo itu. Ya kalau dari kita udah kagak ada energinya ya kan, jangan salahin penontonnya. Hah? Nah, Oke. Gue setuju tuh, Bre. Gitu. Ini masalahnya kan virtual kosong nih depannya nih loh. Hah? Kosong depannya. Nah lu gimana tuh Bre ngakalinnya? Ya lu biasa di depan orang kan, di depan orang itu kan yang asoy kan. Lu ngakalin ini gimana tuh kemarin pas lagi nih? Udah berapa kali lu virtual? gue sampai sekarang 4 deh. Udah 4. Nah gimana tuh lu ngakalinnya? Gue ngakalinnya dengan ya lebih komunikasi sama anak-anak band dan lebih apa ya? Udah sih. Cuman bisa komunikasi sama anak band doang soalnya. Oke. Jadi bingung gitu mau kemananya. Mau nyanyi aja deh, baratnya. Gue kadang pas kemarin gue menghayal di depan GBK akhirnya, Bre. Ada komunikasi ya. Oh, ada repertoar nih. Harus. Oh, tenang aja. Bisa. Boleh ditulis nggak repertoarnya apa? Waduh, bisa spontan ya. Oh, tentang ini. Coba. Diketikin nama mereka apa ya? Ada ininya. Ada matador ya. Cuman pas udah mau tag. Udahlah, lupain aja dah gue. Gue udah kebayang terus. Pasti begitu kan, Fred? Iya. Akhirnya gue lakukan toh. Kamera udah das. Selamat malam GBK. Bodo amat. Gue udah maksa di otak gue udah pada wah anjing gue ketawa udah nih gue gila nih kayak ini. Jadi lu membayangkan lebih. Gue ngebayangin itu. Gue teriak apa? Turunkan bendera ya. Turunkan bendera semua bendera. Gue nangkep sih dia dari ear monitor gue. Kru gue ada yang ketawa nih. Turun semua. Oke. Lebih baik tangan yang diangkat ke atas semua. Udah, theater of mind aja kita mainin ya enggak ya. Bener. Udah ya pas lagi. Iya bener juga. Gue nggak tahu tuh hasilnya bagaimana gue. Seperti biasa gue kalau udah rekaman gue udah diemin. Gue nge-retention lihat. Oh lu nggak dengerin lagi tuh? Apa waktu? Maksudnya kayak lagu-lagu yang lo. Oh pas itu, ya itu kan di preview kan. Oke siap. Pas gue ngeliat bagian situ ya gue juga ketawa sih. Gila lu nih Jim itu ya. Gue juga masih merasa gila sih waktu itu. Kan sebenarnya bukan gila itu, Fred. Kalau gue bilang, lu kan itu kan pernah di sugesti sama Jadi Timo. Ya. Gimana nih cara ngadepin orang-orang banyak gini? Ini lagi malah lagi cerita pertama kali kita bertemu dengan orang menghadapi orang banyak. Oke. Harus kita handle nih orang sebanyak ini. Acara kemahasiswaan. Gimana nih nggak? Lu anggap aja mereka tai. Keren. Dari tai itu? Tahu apa yang kita kalau udah tai? Image gua terhadap tai bukan baunya yang mengganggu gua. Kalau tai udah nggak ada apa-apanya di depan gua, Bran. Udah, gua sendiri yang nongol. Nah itu Filosofinya begitu, my friend. Makanya ketika yang terjadi angkat semuanya. Energinya kan dari kita. Orang lain itu. Kalau menurut gua. Iya. anjing, dotlet. Oh iya, oke. Kalau ke tempat Ardito aja lo. Udah ending, friend ini. Udah ending. Udah ending. Si Bay udah dimatiin ya, udah off ya. Itu dia. Iya. Tapi ya gitu tuh, maksudnya sugesti-sugestian. Iya. Makanya ini gue lagi sharing karena emang ini lagi ditarik ke ini ya, ke virtual ya. Karena kita udah kangen banget sama konser sebenarnya. Ya, Kan. jangan sampai dibikin nyaman, friend. Kalau Tapi iya. Tapi kalau gue sih ada ininya lah, virtual concert itu ibaratnya bisa menjangkau tempat yang belum kita Jangka. ya nggak ya. wahana baru lah. Benar. Gue belum pernah main ke Fak-Fak ibaratnya kan, ya nggak ya. Daerah namanya Fak-Fak. Akhirnya nyampe juga. Mungkin orang Fak-Fak bisa ngeliat. Iya. Nah, ya ke situ ya. Akhirnya nanti baru kita Fak-Fak ke sana. Iya. Masuk kita ke Fak-Fak. Fak-Fak ke sana. Gitu maksudnya. Ada itu ya. Jadi gue masih berpikir positif seperti itu ya. Ini pasti akan kelar lah kayak gini-gini. Iya, pasti akan keluar. Ya rindu lah. Wah, Kalau parah, rindu friend. mah rindu Parah banget deh. Kalau Buluk punya Samek kita
Saser gitu nih bro, sakau konser. Sakon ya nggak? Salah Salah kons lah. kon. Salah konsentrasi. Salahin dianya, friend. Salahin buluk aja udah. Gara-gara buluk semua ini. Aduh, Bren. Apa tapi terakhir nih, Toh, thank you banget nih lu udah Sama-sama. nemenin kita ngalor ngidul nih. Yo, Kita sih dapat wahana baru ya pas sama lu, banyak yang kita asupan guenya sih banyak gitu dari kita berdua. Alhamdulillah. Ini next nih apa yang akan lo impi yang mau lo mau wujudin terakhir nih apa nih, Pre? Bukan terakhir, yang segera gitu ya. Segera. Wah. EP gue pengen satu itu album anak-anak, Oke. yang satu album Jazz Indonesia. Jazz Indonesia. Jazz Indonesia. Full Indonesia nih jadinya nih. Pengennya sih full Indonesia. Anjing. At least gue Dahsyat tuh, Fred. ninggalin legacy aja deh. Beuh, gels. Keren loh. Amin, amin. Satu dari gua pertanyaan terakhir. Oke bang. Coba bisa kasih masukan buat program kita ini apa? Kalau boleh tahu. Gak ada sih. Nggak, kalau dulu kan gue dengerinnya masih. Makanya gue bilang sama lo kan pas kita ketemu waktu itu. Pakai mic bang malah gue nggak bisa. Karena gue dengerin pakai handphone kan. Oke. Cuma pas gue datang sini, udah ada boom mic-nya. Sungguh kita pakai mic khotbah nih, Bren. Biar berapi-api, ya enggak ya? Ini mic khotbah. Anak sun ketawa-tawa ngeliat mic kita. Woi, ini dia. Fred, mic khotbah jangkauannya sampai ke atas, Fred. Bukan horizontal lagi, vertikal juga. Ya, Langsung gitu. jangkauannya lebih canggih. Mic khotbah. Fred, thank you banget ya. Thank you, Bang. Ini seru banget deh. Thank you banget. Gila banyak. Thank you Bang Malam. Yoi. Gue banyak belajar dari Bang Yudi dan Bang. Wah, apalagi gua. Gua sampai sekarang masih belajar gua.